Tapi kan katanya Nabi Adam itu tingginya 30 meter, Prof. Gimana pendapat, Prof? Soalnya kan fosil tertinggi yang pernah ditemukan di dunia ini cuma 2 meteran katanya. Iya, Gak betul. pernah ada lagi fosil yang lebih tinggi lagi. Nah ini kita lihat dulu hadisnya. Emang itu bukan dari kitab suci ya. Maksudnya bukan dari Al-Quran. Betul. Ya dari hadis. Hadisnya sahih, Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan. Ini kalau dari kacamata sumber hukum atau sumber fikih dari umat Islam, ini dua ini dia termasuk mutafakun alaih, kuat begitu kan. Nah kita lihat lagi matannya. Kalau sanadnya oke, berarti matannya dikatakan kan bahwa Nabi Adam ketika diciptakan di surga kan setinggi 60 hasta. Kemudian nanti semua manusia akan menjadi 60 ketika di surga kan seperti halnya penciptaan pertama yaitu 60 hasta juga, 30 meter. Nah, namun memang ada satu hadis ini disebut dengan hadis ahad yang menambahkan, ada tambahan bahwa ketika sudah turun di bumi akan berkurang ketinggiannya terus sampai hari ini. Gitu. Saya ada beberapa pemikiran. Yang pertama adalah bahwa dalam hadis ini menjelaskan tentang realitas di surga gitu, bukan realitas di bumi. Bukan yang harus di bumi. Jadi tingginya 30 meter itu di surga gitu. Di surga gitu kan. Itu jelas banget di situ kan hadisnya bahwa ketika diciptakan dan nanti semua manusia ketika masuk surga setinggi itu. Oh gitu. Kan di situ dijelaskan di situ. Tapi pohonnya juga diikut tinggi juga apa? Kalau itu saya nggak tahu. Ngapain pohon? Enggak, maksudnya taunya sama gitu loh, semuanya meninggi gitu. Iya. Terus buat apa ditinggiin kalau gitu? Enggak maksudnya. Iya. Berarti sebenarnya gue bisa 30 Berarti kan meter relatif tinggi. gitu kan. Iya, Iya, seperti ini. Iya, pas sampai sana berat sama ternyata gitu kan. Iya. Pohonnya jadi 100 meter misalnya gitu. Nah, ya kemudian kan Tapi seenggaknya akhirnya Son bisa naik dari 150 ya. Ada harapan tinggi lagi ternyata. Nah, Bisa namun tinggi kan lagi. di sini banyak penjelasan para ulama juga yang menyatakan bahwa memang ketika diturunkan pun Nabi Adam 30 meter gitu kan ke bumi ini, yang kemudian berdasarkan hadis tadi itu, jadi kemudian turun. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mengatakan bahwa nggak ada fosilnya 30 meter dan 2 meter. Kalau kita lihat dari hadis itu sendiri nggak begitu tegas gitu mengatakan bahwa memang di bumi ini 30 meter. Yang jelasnya adalah di surga 30 meter. Jadi nggak ada cerita sampai akhir hayatnya 30 meter tuh nggak ada ceritanya Iya. ya. Terus kemudian jika ternyata hadis yang ahad ini adalah betul juga gitu, kita memang belum menemukan saja bukti fosilnya. Kalaupun seandainya benar ke bumi dalam keadaan tinggi 30 meter, ya kita belum ketemu aja fosilnya gitu ya. Ketemu aja fosilnya karena sains itu kan selalu ya berkembang. Gitu kan. Masih ada kemungkinan itu tadi ya. Jadi makanya saya katakan gitu, ketiadaan bukti itu bukan bukti ketiadaannya. Paham nggak nih? Ketiadaan bukti itu bukan bukti ketiadaannya. Bisa saja belum terjawab Belum gitu. Saya di kimia itu ketika kita menganalisis ini misalnya air minum, apakah ada kandungan besinya di dalamnya, itu kita cek di laboratorium dengan menggunakan reagen kimia dan juga alat-alat yang sophisticated gitu. Terus kita akan cek, ternyata hasilnya nggak bisa dideteksi oleh alat. Kita nggak pernah mengatakan 0, kita katakan NA, not available. Artinya bahwa alat yang kita gunakan untuk mendeteksi besi di dalam air minum tersebut itu punya batas deteksinya yang lebih tinggi daripada kenyataannya. Jadi yang kenyataannya itu nggak bisa kita lihat. Bukan berarti nggak ada. Itu kesalahan kita aja yang belum mampu untuk menghasilkan kadar lebih kecil lagi nggak bisa terdeteksi gitu ya. Nah itu jadi sesuatu yang kita bilang nggak ada buktinya, bukan bukti nggak adanya. Gitu. Karena kan ada video juga nggak sih yang sepeda Nabi Adam? Tahu nggak? Pernah lihat nggak? Iya, saya pernah lihat. Itu kan bisa aja dibuat-buat gitu. Sepeda kan baru ada tahun 1800. Iya benar juga. Bisa dibuat-buat gitu kan. Iya, dulu kan naiknya onta doang. Terus ada lagi baju Nabi Adam gede banget begitu. Mungkin itu sebagai gambaran kalau seandainya ada manusia yang tingginya 30 meter seperti inilah sepedanya gitu ya. Ya karena emang ada konsep yang namanya square cube itu pernah dengar kan. Kalau seandainya orang bertambah luasnya maka dalam bentuk square, maka beratnya atau volumenya dalam bentuk kubik kan. Berarti kan lebih besar lagi, sehingga manusia seperti apa yang bisa menopang tubuhnya 30 meter dengan berat sampai berapa tuh, misalnya bisa jadi 20 ton gitu. Itu kayak Godzilla sih tingginya tuh. Itu nggak mungkin gitu menurut hukum square cube tadi. Oke. Ya. Tapi kalau menurut Prof, manusia tuh berasal dari kera apa bukan ya? Ini kan teori Darwin, teori evolusi gitu kan, teori evolusi yang katanya itu Darwin yang ngomong begitu, bahwa manusia dari kera. Bukan, sebenarnya Darwin nggak pernah ngomong begitu di buku
the origin of species itu gitu kan. Ya beliau mengatakan bahwa manusia, kera dan sebagainya itu memiliki universal common ancestor. Iya, Oh iya. Gitu. Moyangnya sama Moyangnya gitu ya. Ancestor sama. stock Nah, ya. apa itu common ancestor-nya itu? Apakah sebuah apa gitu? Nah, itu juga belum jelas. Iya, ya. iya, iya. Nah, kalau saya berpikir, yang pertama bahwa memang fakta evolusi itu di dalam sains itu ada, memang terjadi bahwa memang terjadi proses perubahan pada genetika, bahkan Iya. itu dengan ditemukannya genetika itu semakin kelihatan bahwa memang proses evolusi terjadi. Bahkan kita bisa bikin perubahan makhluk hidup dengan selective breeding. Iya, Ya, iya. dengan mencampurkan Dan sering DNA-nya. terjadi juga. Terjadi kan? Iya. Oh, terjadi perubahan gitu. Akibat apa? Akibat ya kita beradaptasi dengan lingkungan. Iya. Itu fakta yang jelas bahwa evolusi itu nggak bisa Bisa dibantah. Dibilang nggak ada dibilang lah. nggak ada. nggak bisa gitu. Itu jelas ada. Nah, sekarang bagaimana dengan informasi dari agama yang mengatakan bahwa manusia pertama adalah Adam. Adam. Gitu. Hmm. bukan dari kera gitu kan. Diturunkan ke Nah, bumi. diturunkan ke bumi Iya. ini kan. Kalau saya berpikirnya bahwa memang Allah itu dalam menciptakan segala sesuatu itu sangat sabar banget. Miliaran tahun ini kan. Dari awal dari Big Bang 1 sampai ini kan terjadi evolusi. Nah, ketika di Nabi Adam, sebelum Nabi Adam tuh ada namanya makhluk-makhluk manusia purba ya. Iya, iya. Homo Neanderthal lah yang Neanderthal, ditemukan di Jerman. Erectus. Homo africanus tuh, terus Homo erectus di Sangiran di Jawa gitu kan, Homo denisovan gitu. Mereka semua bisa jadi itu sebagai proses evolusi tadi. Sementara ketika Nabi Adam, nah ini kita mengambil jalan tengahnya gitu. Mengambil template proses penciptaan itu gitu. Proses penciptaan tetap penyempurnaan terakhir penerimaan gitu terakhir ibaratnya ya. ya. Dari sekian banyaknya evolusi. Betul gitu. Dengan disempurnakan salah satunya adalah akalnya. Itulah yang membedakan antara manusia modern dengan manusia purba itu. Kemiripannya jelas mirip sekali antara manusia modern dengan yang manusia sebelumnya. purba kan. Bisa sampai 99,9% gitu kan. Iya. Ya, tapi ya kitab suci mengatakan bahwa Adam adalah sebagai bapak manusia gitu kan, bapak manusia Dan yang terbuat pertama. dari tanah juga. Nah, terkait dengan terbuat dari tanah itu merupakan satu keterangan yang memang begitu gitu kan. Terbuat dari tanah kita bisa lihat dari komposisinya. Coba komposisi tanah dengan komposisi manusia. Mirip. Mirip ya? Iya, kita cek ya, saya cek kan ada di situ ada ion-ionnya kan, ada zat organiknya, kita juga ada zat ada unsur karbon, ada unsur hidrogen, oksigen kita punya. Ada unsur-unsurnya itu kan, ada besinya, ada natrium, ada di warna merah itu besi kan, kalau tanah itu ada besinya itu berarti itu kan. Di tubuh kita sama. Artinya memang proses penciptaan manusia dari tanah itu bukan berarti seperti apa namanya? Ambil tanah Ngambil diginiin tanah, terus jadi orang. Literal gitu ya. Bukan begitu. Iya. Memang komposisinya tuh sama dari tanah. Bagaimana dengan wanita dari tulang rusuk Adam? Hawa maksudnya. Iya, nah ini kan sebenarnya hampir mirip juga gitu kan. Sebenarnya proses penciptaan Nabi Adam bahkan Nabi Isa sendiri kan dikatakan bahwa penciptaan Nabi Isa itu sama seperti penciptaan Nabi Adam. Nah, kalau kita pikirkan seperti halnya yang selama ini kan beda. Bahwa Nabi Isa kan di dalam kandungan Maryam. Iya. Ya kan? Nabi Adam kan tidak gitu kan. Kok kenapa dikatakan sama gitu kan? Berarti memang bahwa proses penciptaan Nabi Adam dan Nabi Isa ini sesuatu yang sangat miracle gitu. Ya tanpa kehadiran bapak yang bisa, tanpa kehadiran ayah ibu yang memang Allah yang langsung. Nah, bagaimana proses evolusinya itu yang nggak dijelaskan oleh sains tuh. Sorry Prof, berarti untuk yang tadi manusia purba itu berarti maksudnya ada duluan, abis itu baru tercipta Adam sebagai Homo sapiens atau manusia modern gitu. Itu nggak sih maksudnya tadi? Kan Iya. punya induk yang namanya common ancestral stock apa Iya, kalau nggak iya. salah itu yang di situ pecah dua kan. Iya. Iya. Itu Jadi manusia universal common ancestor Iya. gitu kan. Berarti bisa dibilang menurut Darwin manusia itu maksudnya Adam itu adalah keturunan dari common ancestral itu. Iya, menurut Darwin. Iya. Darwin gitu kan. Sedangkan kalau kepercayaan Islam itu ya Tuhan yang bikin, habis itu sempat di surga dulu, kemudian ke bumi baru. Iya, kan itu di dalam keyakinan kita begitu kan. Dan ketika malaikat protes ketika penciptaan Adam ini kan, apa yang protes malaikat? Mengapa kamu ciptakan manusia
yang nanti kerjanya akan melakukan Rusak. perusakan dan penumpahan darah. Berarti kan malaikat sudah punya informasi bahwa ada makhluk sebelum manusia yang kerjaannya menumpahkan darah. Benar. Nah, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu dijelaskan adanya makhluk namanya Al-Hin dan Al-Bin. Itu Jin-jin seperti itu ya? manusia, seperti manusia. Nah, Manusia ini walau alam nih apakah memang mereka ini yang tadi yang manusia-manusia purba tadi yang itu. Oke. Nah, jadi apakah memang di mereka udah stop sekarang makhluk baru gitu nih yang nanti akan dijadikan sebagai pemakmur bumi ini itu kan. Uniknya kan, ya ini sebenarnya banyak banget pelajaran nih di dalam kisah Nabi Adam ini ya, terkait protesnya malaikat ini kan. Rob gitu ya Tuhan gitu. Aku kan udah diciptakan malaikat nih kan untuk bertasbih kepadamu gitu. Banyak bintang-bintang dan sebagainya udah bertasbih, masa belum cukup apa masih ciptain manusia yang menumpahkan darah. Artinya apa? Artinya tugas dari manusia atau seluruh makhluk itu memang pertama adalah bertasbih, menyucikan Tuhan gitu kan. Karena Allah yang sebagai Sang Pencipta itu suka banget kepada orang yang sering bertasbih. Sehingga malaikat tugas lainnya yaitu untuk memakmurkan bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu bukan berarti harus menjadi apa gitu, presiden atau apa, bukan. Tapi sebagai memakmurkan, menjadikan ya bumi ini penuh dengan keadilan dan juga kemakmuran gitu. Iya. Itu 19 juta banyak orang banget kerja ya. Pelan-pelan gue ngomongnya. Iya. Jadi berarti kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang agama Islam dan sains soal evolusi ini berbeda berarti ya? Ya, ada berbeda. Namun memang begini, punya ranahnya masing-masing. Wahyu atau agama itu kan punya penekanan kepada makna dan tujuan dari keterangan atau informasi wahyu tersebut. Untuk apa kita hadir di sini? Kenapa Nabi Adam diciptakan? Kenapa manusia diciptakan? Kemana arah kita hidup kita ini? Itu yang dijelaskan oleh wahyu. Sementara bagaimana proses penciptaan manusianya nggak penting, karena bukan itu tujuan penciptaan manusia. Nah, kalaupun kita mau cari tahu tentang bagaimana proses segala yang ada terjadi ini, karena curiosity kita yang sangat tinggi, kenapa kita kok bisa hidup, kenapa batu nggak bisa hidup gitu sebagainya. Ya kita melakukan riset, kita melakukan eksperimen. Nah disitulah ilmu pengetahuan dikembangkan oleh kita gitu. Sehingga kita bisa memprediksi atau membuat sesuatu yang bisa jadi memudahkan hidup kita. Jadi ini ranahnya beda, ranah wahyu yang lebih kepada menjelaskan tentang makna kita hidup, tujuan kita hidup, dan apa hikmah kita diberikan semuanya ini. Sementara sains itu menjelaskan tentang bagaimana proses alam semesta ini bekerja. Tapi kalau misalnya Prof disuruh milih gitu, Prof milih yang apa, Darwin apa yang Nabi Adam? Ya sebenarnya kan tadi saya katakan Darwin tidak mengatakan bahwa ini dari kera gitu. Saya melihat ya kita coba lihat bahwa keduanya itu suatu hal yang benar, cuman memang titik temunya aja belum ada gitu. Oh oke. Gitu. Titik temunya as in? Iya, sebagai contoh misalnya tadi mengatakan bahwa apakah betul bahwa Nabi Adam itu merupakan hasil dari evolusi manusia purba. Itu kan kita belum tahu gitu kan. Oh berarti yang penelitiannya Darwin ini yang gitu kita kan. belum begitu tahu ya. Nah ini kan kalau menurut analisis ya evolusinya begitu gitu kan. Iya. Ya, tapi bukan dari kera gitu kan. Kera. Karena terus kemudian juga ya kita yakini dari kitab suci bahwa Nabi Adam yang pertama. Nah, bagaimana ini menjembataninya? Nah, kalau saya berpikir tadi bahwa memang penciptaan Nabi Adam ini ya kalau kayak saya bikin apa produk gitu kan. Bikin apalah. Terus kemudian produk ini udah jadi nih. Sebelumnya masih prototype gitu kan. Nah, sekarang saya mau perbaiki dikit dah dengan lebih-lebih ini. Nah, ini yang terbaru gitu. 2.0 gitu ya. Gitu. Jadi dengan mengambil template itu gitu. Tapi gitu. kayaknya akan sulit bertemu karena itu kan, karena Darwin percaya ya ada satu induknya itu kan. Iya. Itu yang bikin akan sulit ketemu dengan kepercayaan Islam. Iya, karena di situ kalau Darwin kan membicarakan sesuatu yang ujungnya ini sebagai universal common ancestor ini kan nggak jelas juga apa gitu kan. Pokoknya ada sesuatu lah, entah amuba kah. Kalau nggak salah primata katanya, sejenis primata. Iya. Katanya kayak gitu. Kalau nggak salah. Tapi ya pokoknya itu ya, the common universal common ancestor itu. Karena bedanya manusia purba sama manusia modern, kalau nggak salah cuma satu asam amino doang, kalau nggak salah. Bedanya ya. Iya. Yang di riset dulu. Kurang makan micin berarti. Oh, Makan micin asam amino katanya.
Tapi saya Betul. suka makan micin. Iya, Profesor enak suka kan? makan micin nggak? Ya suka lah gitu. Sekali-sekali ya, Iya, biar jangan gurih ya. banyak-banyak aja. Asal sehari jangan lebih dari 5 5 satu sendok. sendok tuh satu. 5 sendok. Bukan 5 sendok. Kadang makan bakso suka disiram-siram gitu aja tuh, Iya. apa micinnya tuh, Prof. Iya benar. Sama satu lagi yang menarik, Prof. Katanya Isra Mi'raj itu bisa dijelasin pakai sains ya. Iya, begini. Isra Mi'raj itu tidak bisa dijelaskan secara sains. Secara sains fisika yang ada kita sekarang ini tuh mustahil. Mustahil. Jadi kalau kita orang hanya mengandalkan ilmu fisika yang ada di dunia ini nih yang kita pelajari itu, kayak fisika mekanika maupun kuantum, mekanika klasik maupun mekanika kuantum, itu nggak akan masuk. Kenapa? Jarak ya luas dari alam semesta ini ya kita anggaplah yang observable universe yang paling ujungnya itu 13,8 miliar tahun cahaya. Iya. Itu artinya kalau kita punya kecepatan secepat cahaya yang sekitar 300 km per detik gitu kan, itu kita akan tempuh keluar dari langit pertama ini 13,8 miliar tahun. Atau kita anggap 14 aja lah ya gampangannya. 14 miliar tahun. Padahal umur Rasulullah atau waktu Rasulullah Isra Mi'raj kan cuma berapa semalam doang. Iya benar sih. Ini buat konteks penonton kali ya. Jadi Isra Mi'raj kan perjalanan Nabi Muhammad ya. Iya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. itu Terus yang ke atas. terus ke nembus ke langit ketujuh gitu ya. Ketujuh kan langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya Jadi gitu kan. perjalanan darat yang itu total jaraknya mungkin 1.500 km itu bisa ditempuh dalam semalam. Semalam. Padahal kalau dari zaman pada saat itu pasti pakai onta itu nggak bisa sampai. sebulan lebih, Sebulan 30-40 hari Iya. gitu ya. Apalagi Oke, yang oke. ke atasnya. Apalagi yang ke atasnya atas. tadi Ah. baru transit doang gitu Iya. ya. Benar. Iya, Itu kan iya, nggak mungkin. Jadi menurut saya wajar kalau ada orang yang nggak percaya Isra Mi'raj. Apalagi ya ditambah nih ada satu fenomena baru atau informasi baru dari sains katanya ada kecepatan yang lebih cepat dari cahaya yang disebut dengan quantum entanglement. Oke. Quantum entanglement itu ya istilahnya itu yang agak kompleks sih sebetulnya, yaitu reaksi antara materi dan antimateri yang memiliki kecepatan sangat tinggi 10.000 kali dari kecepatan cahaya. Waduh. 10.000 kali. Artinya kalaupun kita anggaplah pakai kecepatan itu, berarti kan 1,4 juta tahun umurnya gitu untuk gitu. Kalau pakai kecepatan itu kan enggak juga. Itu sangat enggak realistis kalau pakai ilmu yang ada Fisika di sekarang. fisika kita. Nah, saya menggambarkannya itu, waduh saya tadi bawa Rubik kan. Oke, Oh, oke. Rubik's Cube. Rubik Cube gitu kan. Jadi ini ya antara langit 1, 2 dan 3 itu adalah perbedaan dimensi ruang. Kita sekarang di dimensi ruang 3 kan. 3 dimensi. X, Y, Z gitu kan. Ya X, Y, Z. Nah sebetulnya ya Allah mampu menciptakan langit dengan dimensi yang lebih tinggi lagi, dimensi Oke. 4. Ada ruang itu dimensi lagi yang tegak lurus. Buat kita di dimensi 3 itu nggak akan kebayang Oke. bagaimana dimensi keempat. Seperti halnya satu film Chuck Zone tuh, Rudita Putih. Iya. Iya, Rudita Putih yang masih snap tuh. Ya dia nggak kebayang tuh. Ya si snapnya lah nggak kebayang tentang adanya tebal atau adanya Oke. ketinggian kan. Dia ada di situ aja kan. Tapi orang yang di dimensi 3 bisa ngeliat situ kan. Seperti halnya tadi ya, saya gambarkan tuh kertas, ada semut di atas kertas tersebut, dia pengen berjalan dari ujung satu ke ujung yang lain, dia harus melewati kertas kan, dia nggak bisa terbang juga kan. Kayak pindah ke satu tempat. Iya. Tapi kalau ada kita manusia yang ada dimensi lebih tinggi, kita Bisa tinggal pindahin digeser. aja. Terus kita lipat aja kan, nggak butuh waktu. Oh iya, benar. Secara teori berarti masih possible ya? Masih possible dengan pemahaman. Jadi ini tidak dibuktikan secara eksperimental, tapi memang secara logika saja gitu kan. Iya, iya, iya. Kenapa saya berpikir demikian perbedaan dimensi? Karena antara langit 1, kedua dan 3 ini kan ada seperti halnya tadi, nanti ada makhluk-makhluknya gitu. Iya, iya. Seperti jin gitu kan. Itu kan hal yang gaib. Kenapa kita nggak bisa lihat? Kenapa nggak bisa lihat? Karena memang kita tidak bisa mengindra mereka. Karena dimensi kita dimensi 3 ini. Sementara mereka bisa ke tempat kita nggak bisa ke tempat mereka gitu. Nah, itu berarti emang mereka punya dimensi yang lebih tinggi gitu kan. Dan mereka dekat. Ya Allah katakan sendiri, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu lebih dekat dari ular terakhir mereka gitu. Artinya bukan berarti Allah ada di sini gitu. Allah itu mengontrol tubuh kita karena saking dekatnya itu kan perbedaan dimensi itu. Dimensi, Seperti ya. halnya ini kan. Kalau dimensi 0 tuh berapa? Titik. IKM titik Nggak nol tahu saya gitu. tahu. Ya, dimensi 0 tuh titik. Titik. Oh, ya, titik ya. Jadi orang berada di dimensi 0 seperti orang di penjara di satu titiknya, di diri penjara yang cuman dia nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, oke. Dia sedang berada di dimensi 0. Dimensi 1 itu garis, seperti halnya kita berjalan di antrian. Oh iya. Beli tiket Oh, itu iya, kita nggak iya, bisa. paham nih gua. Nggak Iya, bisa iya. kanan kiri kan, depan belakang aja kan. Iya, 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 Ya, iya. nah, dimensi 2 itu ya lembaran lapangan lah, kita main bola tuh di Oke. lapangan, kita nggak boleh keluar dari bola, kita ada di situ aja Iya, tuh. iya, iya. Kita sedang berada. Dimensi 3 ya ruang kita gitu. Nah, sementara dimensi 4 nggak kebayang sama kita. Seperti apa sih ruang 4 dimensi tersebut? Iya kan? belum Ada kebayang, penggambarannya ya. tuh kalau itu namanya tesseract gitu kan. Oh, Tesseract.
tesseract. Loki ya? Iya. Ah. Dimensi 5 apalagi dan seterusnya. Dimensi 6. Tapi kita bisa lihat di sini bagaimana setiap langit itu merupakan bagian seperti halnya kita. Dimensi 3 ini kan memiliki bagian lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran sendiri memiliki bagian garis-garis. Garis-garis memiliki bagian titik-titik. Titik-titik ya betul. Titik-titik semua kan. Nah itu semua. Nah nanti kalau sana kita bayangin lagi langit kedua, ketiga, keempat gitu, yang dimensinya lebih tinggi lagi. Kan sama aja ketika di langit keempat, langit ketiga, satu kita ini dengan kita sekarang kepada titik. Ya enggak? Oh, Iya. Ke dimensi nol kan? Iya, iya. Berarti ini kita bisa lihat bagaimana dunia kita ini, alam semesta ini dipandang dengan ya Allah sebagai sebuah titik. Ini ada hadisnya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu ya dikatakan bahwa dunia itu seperti pasir di antara lautan. karena Tuhan ada di dimensi yang lain gitu ya. Oh, Tadi iya. maksudnya gimana sih? Tuhan menciptakan dimensi-dimensi itu. Oh Yang iya. nyiptain dimensi. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa masa Allah menciptakan sesuatu dia ada di situ. Oh iya. Jadi iya, Allah iya. menciptakan langit itu ada 7 lapis langit. Dianya Ya kan? di luar Jadi lagi di lah luar gitu Dia ya. luar lagi. Allah makanya kita bisa lihat betapa iya. maha besarnya Allah di sini. Oh iya. Dengan pemahaman ini saya tuh bisa lihat tuh, Masya Allah, memang Allahu Akbar itu bahwa Allah maha besar itu lebih kebayang. Dia meliputi segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang ada di setiap sudut pojok ini, kita mengetahui. Urat leher kita pun diketahui oleh Allah SWT, dekat begitu. Iya, Nah, iya. sehingga ketika kita membahas ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa surga itu seperti apa? Surga itu surga Firdaus di langit ketujuh gitu kan. Iya. Berarti dimensinya lebih tinggi lagi kan. Ya nggak bisa kebayang sama kita gimana bentuknya. Makanya kata Rasulullah, surga itu mala ainun ra'at, nggak pernah terbayang oleh mata, nggak pernah terlihat oleh mata, wala udun samiat, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khotorun fi qalbi basar, dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran manusia. Ini untuk menjelaskan ini, kalau seandainya dia surga itu ada di langit pertama ini, berarti udah bisa kita bayangin dong. Ini nggak seperti dimensi ini. Berarti kita udah bisa melihat, oh seperti kan di penggambarannya kan, penggambaran Iya, di dalam Al-Quran itu seperti ada sungai mengalir dan sebagainya. Itu kan Iya. buat menggambarkan kepada orang Arab pada saat itu kan. Buat orang Indonesia sebenarnya biasa aja gitu kan. Iya, karena di Arab nggak ada air. Iya, jarang air lah gitu. Di Indonesia sungai banyak gitu ya. Iya. Ya, makanya itu kan kita bisa lihat, bagaimana perbedaan dimensi itu kan lihat, warna-warni itu begitu nggak pernah kita bayang. Bentuk-bentuk juga. Seperti halnya kita ngelihat lukisan 2 dimensi dengan kenyataannya 3 dimensi, mana yang lebih enak, yang lebih indah. Yang 3 dimensi. Yang di 3 dimensi kan? Nah, iya. itu dia. Tapi yang lebih mahal yang 2 dimensi. Karena dia Cuci soalnya Pak. Iya. Kotor iya. soalnya ya. Kotor Harus kadang-kadang. dicuci ya. Catnya sampai ke bingkai-bingkai. Ya tadi saya kadang-kadang. lupa menjelaskan tentang ini apa, Rubik. Ya, Rubik itu kan ada 2x2, 3x3, 4x4. Iya. Ngerti main Rubik itu? Iya, paham. Itu Rubik 2x2 itu punya algoritma untuk menyelesaikan setiap problem. Oh gitu. Iya, kalau secara bertahapnya ada 3. Nah, kemudian Rubik 3x3 itu punya algoritma sebanyak 7. Lebih kompleks. Lebih kompleks lagi. Tapi dia mengandung algoritma yang tadi 2x2 tadi. Kemudian begitu pula 4x4. Saya punya 4x4-nya nih, 5x5. Suka main Rubik. Suka main. Tadi saya lupa bawa tadi. Saya Aduh, bawa. Pasti bisa yang berapa detik paling cepat? Enggak, kalau Langsung tertak gitu ya. kalau yang kayak Apa gitu yang tuh gini, Prof? Serak langsung beres. itu sulap. Masukin ke Itu kresek. sulap. Udah bisa itu ya. Nah, itu apa namanya? Rubik tadi Rubik, kan kita bisa lihat kan bahwa ternyata untuk menyelesaikan problem yang ada di 2x2 ini pakai algoritma 2x2. Tapi dia nggak bisa menyelesaikan problem yang ada di 3x3. Tapi kalau kita paham 3x3, kita bisa menyelesaikan problem 2x2. Oh. Begitu pula yang di 3x3 ada 4x4. Kayak level berarti ya itu ya. Level Iya, dia iya. semakin meningkat gitu. Kalau kita mengerti 4x4, kita bisa menyelesaikan 3x3 kan, bisa. Tapi kalau cuma 3x3 aja nggak bisa menyelesaikan yang 4x4 gitu. Oke. Ya, artinya kalau untuk menjelaskan tentang Isra Mi'raj, ya nggak bisa pakai ilmu fisikanya dunia kita ini yang di dimensi 3. Iya. Ya ibaratnya kita mau nyari aplikasi Instagram, TikTok, YouTube di kalkulator cabai. Oh iya benar. Iya. Benar. Iya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Harus masuk dulu ke dimensinya baru bisa tahu Iya, gitu ya. gitu. Iya. Ya walaupun secara teori Itu mungkin teori. ya. Iya. Maksudnya secara teori mungkin, Teori ya, mungkin, kecepatan gitu. itu ya. Tapi katanya sains itu terbagi jadi 2 ya, Prof. Ada science dan pseudoscience katanya. Ya, nah ini perbedaannya. Kalau sains yang benar itu yang berbasis dengan metodologi saintifik ilmiah dipertanggungjawabkan yang tervalidasi. Oke. Gimana caranya? Ya sains yang benar ini dia punya hipotesis pertama terlebih dahulu. Dia melihat ada observasinya pun dengan metodologi yang valid, yang saintifik gitu. Ada apa yang diukur,
variabel-variabelnya, responnya, kemudian pengambilan datanya, ada statistiknya, kemudian dianalisis. Setelah dianalisis pun dilakukan pengecekan, istilahnya review oleh komunitas di bidangnya. Setelah itu baru dikirimkan ke jurnal artikel ilmiah lah gitu kan. Artikel ilmiah ke jurnal ilmiah. Kita nulis artikelnya, nah itu sudah terbukti tuh bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai. Jadi ada pengujian scientific metodenya. Nah, sementara kalau pseudoscience ini dilakukan tuh untuk memvalidasi keyakinan kita. Oh, jadi kita mulai dari punya keyakinan sendiri, terus cari bukti buat memvalidasi itu. Ya inilah yang disebut dengan cocokologi. Nah itu saya sangat tidak setuju sekali yang kayak begini. Jadi yang namanya riset itu tentunya harus punya landasan yang kuat tadi, scientific metodenya, dan dia harus bisa diulang oleh siapapun. Maksudnya diulang gimana? Jadi kalau saya misalnya membuat sesuatu terus hasilnya begini dengan kondisi yang sama, maka orang lain kalau saya kasih tahu nih buatnya begini loh, prosedurnya begini, maka dia harus mendapatkan hasil yang sama. Oh, oke. 1 tambah 1 sama dengan 2. Orang lain ngitung, oh iya 2 juga. Oh iya 2 juga gitu. Iya, bisa diulang gitu. Bisa diulang. Itu namanya repetition reproducibility. Harus di sains itu begitu. Kalau seandainya ternyata saya melakukan begini, ternyata orang lain melakukan yang sama, hasilnya enggak dapat. Hasilnya beda gitu. Padahal udah bener mengerjakannya. Berarti ada yang salah di dalam menganalisis di awalnya nih. Itulah yang terjadi banyak gitu kan. Makanya saya yang bahas tuh tentang air gitu kan, yang dapat berubah molekulnya karena didoakan, karena dibacakan kitab suci itu karena apa? Karena mendengar kata-kata negatif, jadi rusak, nggak simetris, struktur airnya tidak lagi heksagonan yang bagus. Air di mana-mana heksagonal. Ketika dia didinginkan menjadi es, strukturnya tuh heksagonal. Tetap sama ya. Jadi kalau ada yang minum, saya menjual nih air heksagonal. Halo, nggak salah sih dia nggak bohong. Cuman yang lain juga heksagonal tuh. Coba aja kalau kita lihat ke salju turun kan, bentuknya heksagonal. Iya, pernah lihat kan? Itu kenapa harus air yang ini kan? Gitu. Jadi, nah itu peneliti orang Jepang kalau nggak salah ya. Nah iya itu dia. Dan dia bukan saintis, dia itu kan pseudo-scientist. Dia coba kita lihat orang bisnis. Dia coba lihat apa namanya latar belakangnya. S3-nya di mana? Di India, bukan di Jepang. Di sekolah di universitas nggak jelas. Yang sekarang ini udah nggak ada tuh universitasnya. Gitu kan. Nah, cuman memang begini masalahnya kan. Kan orang yang ingin keyakinannya itu tervalidasi dengan fakta-fakta sains itu kan banyak banget. Ya, termasuk kita nih. Di Indonesia pengen banget tuh. Seneng banget kalau seandainya ternyata dikasih baca ini doa gitu kan. Jadi sembuh dan seterusnya. Tuh ini ada pembuktiannya kok dari ini. Padahal pembuktiannya sendiri cacat secara metodologi, scientific metodologi. Nggak diulang, orang Jerman ngulang enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan secara logis aja udah bisa dilihat orang yang belajar kimia, mana mungkin air bisa berubah. Walaupun kena getaran atau suara atau apa nggak ngaruh ya. Begitu aja dong. Itu saya dulu pernah disodorin video tersebut di sekolah saya, Prof. Waktu SMP saya ingat banget. Jadi kita dikumpulin sama teman-teman, duduk bareng, guru bukain fokus gitu, terus nge-play video itu. Terus pada saat videonya sudah selesai, terus gurunya bilang, nah itu dia makanya kalau ngomong jangan sembarangan gitu. Karena air saja bisa rusak, apalagi tubuh kalian semua. Banyak lah berdoa. Itunya bener sih. Bener sih. Moral message story-nya bener ya. Cuman mengambil itunya tuh yang videonya yang palsu ya. Yang salah. Videonya palsu tuh. Iya. Itulah. Bener. Kalau ini Prof, lemon atau jeruk nipis itu bisa melunturkan lemak tubuh. Nah, itu ini sudah kan science apa science? Nah, itu juga termasuk sebetulnya dalam, nggak ada masalah itu, bisa aja gitu kan. Karena kan lemak tubuh ini dengan lemon kan asam sifatnya kan. Asam sifatnya yang bisa melarutkan gitu. Nah, tapi sejauh mana itu perlu ada risetnya juga sih gitu. Sebetulnya kita semalam udah cari tahu ya soal ini. Jadi katanya air lemon itu kalau diminum tuh hanya lewat lambung, sedangkan lemak itu tempatnya nggak di lambung katanya. Jadi banyak yang bilang nggak ngaruh sebenarnya. Jadi nyampe di lambung ya asamnya itu dinetralkan langsung. Iya betul. Maksudnya itu. Kalau itu, jadi kadang kan ada orang yang mengatakan bahwa dengan minum
apa namanya air lemon, atau jeruk alkali, nipis. air yang pH Iya, Oh, pH iya. tinggi. pH tinggi maupun pH rendah itu akan merubah. Nah itu juga jelas nggak betul. Bahwa ketika kita minum di lambung kita ini ada asam lambung. Asam lambung ini yang akan ya bisa dikatakan kalau kita minum asam kita nggak akan keasaman. Minum yang lebih basah juga nggak akan kebasahan. Karena Karena tubuh kita sangat Tubuh kita adaptif. iya sangat adaptif. Udah ada sistem kesetimbangannya. Ada kesetimbangan karbonat bikarbonat istilahnya tuh. Jadi kalau seandainya keasaman tuh nanti akan menggeser supaya nggak terlalu asam. Ketika kita minum yang ada basa gitu kan, tetap juga dia akan menggeser lagi supaya luar biasa sebenarnya tubuh kita ini. Iya. Jadi kalau memang dalam reaksinya gitu kan bisa tuh larut. Tapi kalau seandainya dalam tubuh emang Nggak bisa, nggak nyampe ke lemak Oke, ya. jujur Lemak, tadi iya. saya sebelum berangkat dari sini buka kulkas, ibu saya naruh di dalam kulkas air lemon di dalam diet ya. termos. Buat diet. Mama, tolong tonton video ini ya. Iya. Kalau magnet penghemat BBM pernah denger gak? Aduh, ini yang jelas kan sangat hoax banget ini. Hoax banget ya. Hoax banget. Dari mana bisa gitu kan? Menghemat BBM gitu kan. Karena kan yang namanya BBM itu kan senyawa organik kan ya, hidrokarbon gitu kan. Yang nggak punya sifat magnet juga. Dengan adanya magnet langsung molekul berubah, pecah dan seterusnya. Dalam kimia nggak mengenal ini. Magnet itu tidak merubah struktur senyawa kimianya. Oh, gitu. nggak mungkin ya, Nggak bisa- mungkin. nggak mungkin. Energinya beda. Kecuali energi UV itu baru. Oke. Oh, kalau Ultraviolet bisa. energi UV bisa memecah senyawa kimia, bahkan reaksi kimia kadang sering menggunakan foto pakai energi Iya. UV atau visible atau matahari bisa. Itu makanya termasuk fotosintesis kan reaksi kimia tuh. Benar. Tapi kalau magnet kan energi rendah banget, bagaimana mungkin? Ya mungkin ya. Mungkin ini juga kali ya karena ya mungkin kondisi ekonomi sulit jadi orang ingin mencari harapan Nah, gitu ya. Punya iya, harapan iya. untuk hemat sedikit aja gitu. Betul. Lebih Paling hemat yang 20%. dilakukan sebenarnya tuh dia pasang alat itu, tapi dia melakukan cara-cara menghematnya. Oh, Misalnya didorong kecepatannya enggak. Iya, iya. Kecepatannya konstan Oh, gitu. gitu. Jadi Iya, iya. enggak naik turun. Kalau naik turun kan emang boleh bensin Iya, gitu pas kan. turunan mesinnya dimatiin. Mesin. Jangan canda. Iya. Lampu merah matiin mesin gitu ya. Netralin. Iya, bener. iya. Iya, secara nggak langsung gitu ya. Iya, itu ini aja apa namanya psikologis aja itu. Dan mungkin ya orang banyak yang ngarap juga, ayo dong ada solusi dong, ini kan mahal Betul. sekarang BBM, Nah, ya kan iya. apa nih solusinya? Mungkin orang punya harapan. Nah juga itu dia masalahnya, kita pun harus paham juga, jangan sampai ketipu. Iya. Jadi orang ngasih apa alternatif yang Jual mimpi. jual mimpi, kita beli. Iya. Kita beli ternyata sebenarnya enggak, ternyata kan yang rugi kita. Itulah makanya pseudoscience itu begitu mainnya. Itu di e-commerce laku keras loh, Prof. Ya benar, yang jualnya untung besar ya, kitanya sih nggak dapat untung apa-apa karena beli. Termasuk yang tadi air doa dan seterusnya, yang untung kan mereka, garam ruqyah untung mereka. Benar. Benar. Emangnya sembuh penyakitnya? Enggak. Placebo aja atau Iya, bisa jadi iya. sugesti aja kalau pun sembuh. Sugesti. Gitu kan. Nah ini yang ya masalah tuh harus lihat gitu kan. Kalau kalung kesehatan gimana, Pak? Ya, Pernah tahu nggak? sama itu kalau kesehatan yang ada magnetnya juga, ada ininya juga. Wah, itu kan. lakunya luar biasa Lakunya di pol. marketplace. Karena kan dianggapnya ada magnetnya itu kan akan menyebabkan aliran darah itu kan lebih lancar. Memang betul bahwa sebetulnya penyakit itu disebabkan karena aliran darah yang kurang lancar. Iya. Karena ada kolesterol, ada gula, ada zat-zat yang lain, racun dan sebagainya gitu, sehingga oksigen tuh nggak kuat tuh diikat oleh Pompa. hemoglobin untuk menghasilkan energi gitu kan. Itu intinya benar. Cuman apakah memang betul tuh gelang kalung dan sebagainya itu bisa memperlancar itu kan? Itu kan kalaupun ada magnetnya sama tadi hemoglobin itu nggak kuat-kuat juga magnet. Tapi kalau udah kena oksigen itu jadi diamagnetik, dan ini nggak ada sifat magnetnya gitu, namanya diamagnetik. Gimana akan memperlancar? Gitu. Ini demikian itu. Iya begitu ya soalnya. Jadi harus banyak berhati-hati ya. Soalnya karena begitu banyak sekali produk di luar sana kayak Power Balance dulu juga ada kan. Iya. Wah semua orang make. Dia pinter sih mainnya dulu endorse yang kayak atlet-atlet NBA dulu awal-awal tuh. Akhirnya anak muda pada pakai semuanya. Kalau Anda memakai gelang karet ini Anda akan menjadi lebih seimbang. Ada hologramnya di dalamnya. Tapi kalau placebo gitu nggak masalah. Masalahnya kan yang kalung kesehatan ini banyak juga yang ternyata mengandung radioaktif misalnya. Ya kan ternyata malah jadi berbahaya buat Zat tubuh. radioaktif murah, lupa namanya apa, turon apa ya? Lupa. Ada ya mungkin bisa T-nya. berbahaya untuk tubuh juga tuh. Iya, kalau ada zat radioaktifnya jelas berbahaya. Gitu kan. Walaupun itu tergantung dari kadar ininya ya, sinar radioaktifnya kan. Kalau seandainya bisa
yang terlalu besar gitu nih bisa Bahaya juga, malah mutasi mempengaruhi gitu. selnya. Terakhir nih, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Katanya penampakan bisa dijelaskan lewat sains ya, Bro. Bener nggak itu? Jadi sebenarnya bukan menjelaskan sains terkait penampakannya, tapi menjelaskan tentang bahwa penampakan itu sebetulnya terkait dengan hantu, Iya. atau arwah yang kita bisa lihat, tuyul dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya hoax, nggak benar. Oke. Jadi apa yang kita lihat itu sebenarnya kan merupakan reaksi kimia di sistem saraf mata kita gitu. Jadi mata kita ini kan punya lensa yang menangkap tuh cahaya yang masuk. Oke. Dan hebatnya mata kita itu ada enzim namanya rhodopsin. Yang di situ ada semacam senyawa kimia namanya seperti beta karotin gitu. Nah, retinal, ya cis retinal. Tuh kalau ada satu berkas sinar aja lewat tuh, itu langsung diserap dan menghasilkan satu respon. Satu foton aja gitu. Berubah jadi cis retinal, all cis retinal itu berubah jadi transretinal. Itu jadi ketika diserap itu di otak kita langsung diterjemahkan setiap cahaya tersebut menjadi satu bentuk. Ada yang disebut dengan sel batang, ada sel kerucut. Nah, ini sel batang ini itu dia cahaya redup aja itu langsung otak kita bisa menerjemahkan apa itu bentuk apa gitu. Oh, nggak perlu ngelihat dengan jelas, tapi kita udah menggambarkan itu di kepala kita. Di kepala kita. Pareidolia itu ini. Nah, kalau sel kerucut itu warna-warni. Jadi kalau warna-warni nah itu sel kerucut. Oke. Nah, ini sel batang. Nah, sehingga ketika ada orang melihat sesuatu, melihat sinar, sebenarnya sama nih kita kan dapat sinar yang sama nih kita. Bisa jadi beda-beda. Translate-nya beda-beda. Translate-nya ya. beda-beda tergantung dari apa yang Terjemahinnya. ada di otaknya dia. Bisa jadi karena kerusakan di otaknya kah? Skizofrenia gimana? Skizofrenia termasuk, atau juga dari kondisi emosionalnya dia juga. Oh, Ya kan? biasanya kalau mau dekat-dekat ujian tuh orang pada kesurupan. Betul. Nah, Mass hysteria. terus juga termasuk budaya juga kan. Ya bayangin aja kalau seandainya penampakan itu ada gitu, berarti harusnya sama dong. Masa tuyul cuma ada di Indonesia doang? Masa kuntilanak cuma ada di Indonesia? Kalau di tempat lain beda lagi kan? Kenapa yang lain ada yang vampir, ada yang vampir dan Dracula? sebagainya. Itu kan budaya sebetulnya. Budaya. Nah, jadi apa yang kita lihat itu sebetulnya itu adalah terjemahan dari di otak kita tuh ada image di sini di belakang nih. Iya. Itu gambar nih, gambar sebenarnya. Mungkin dari referensi yang pernah kita lihat sebelumnya. Iya, gitu ya. begitu. Ya benar sih. Berarti gitu ya. Maksudnya Prof nggak percaya adanya hantu tuh nggak percaya. Enggak percaya. Jadi kalau seandainya misalnya kita lihat nih ada sesuatu bentuk gitu, samperin. Kalau memang itu bentuknya ada, pukul pasti jatuh. Oh gitu. Kalau Iya. nembus gimana? Kalau nembus Kalau nembus nggak mungkin. Kalau nembus Nggak gitu mungkin. berarti. Ya paling kalau nembus Hologram? ya berarti ya bisa jadi ya. Apa kan? Atau bisa jadi tadi ya skizofrenia itu kan karena dia benar yakin banget dia di otaknya ada kesalahan, dia melihat bahwa ada temennya nih yang diajak ngomong terus, makanya dia ngomong seperti orang gila jadinya. Padahal sebenarnya dia sedang berbicara dengan orang yang ada di dalam bayangannya dia. Orang lain nggak bisa lihat, kita bisa lihat. Kan kadang-kadang mungkin orang ada yang punya anak, dia masih kecil gitu, terus anaknya tersebut kayak punya teman imajinasi misalnya gitu. Iya. Itu kita kalau misalnya sebagai orang tua harus gimana ya? Apakah dilarang anaknya apa? Oh ya udah nggak apa-apa apa gimana? Iya, itu Kalau menurut perlu. Ya sama ketika di film apa tuh namanya? Conjuring. Bukan. Danur. Bukan yang ada seorang matematikawan Baru ketemu saya sama yang bikin Danur Iya. kemarin. Jones peraih Nobel bidang matematika. Aduh, filmnya Enigma. apa? Bukan film. Aduh. Oh, Oppenheimer. Aduh, lupa lagi, bukan Oppenheimer lah. Ya Russell Crowe ya sebagai Oh, yang ini Russell Crowe ya Russell benar. Crowe. Ya, The Sebagai- Beautiful Life The ya, apa Beautiful ya? Mind. The Oh, Beautiful Mind, ya. Betul. Benar. The Beautiful Mind itu kan. Oh iya lagi dia Iya, dia skizo kan ya. nggak selalu berbicara kan dengan asistennya yang dia nggak percaya kalau seadanya asistennya itu udah tiada gitu. Oke. Makanya jadi dikasih informasi terus bahwa sebetulnya ya istrinya sabar banget itu kan kalau di filmnya kan. Oh, disadarin mulu. Disadarin bahwa dia itu udah nggak ada. Iya. Akhirnya setelah dia menerima hilang tuh, Oh, sembuh ya. sembuh dia. Iya, makanya dia jadi peraih Nobel itu luar biasa. Berarti tadi caranya adalah untuk ya kita harus mengingatkan terus gitu ya. ingatkan terus. Kita ingetin terus, bawa ke psikolog gitu Iya, ya. benar. Soalnya ada yang dibiarin aja sih, Prof, kayak gitu. Nah, kalau yang dibiarin malah nanti liar, kasihan gitu. Oke. Ya, nanti Ya. Oh ya, saya pernah dengar juga Prof, kalau misalnya kan suka banyak tuh orang kebangunan tua terus penampakan, ngelihat penampakan apa segala macam. Katanya itu juga gara-gara entah ada banyak jamur di bangunan tua itu, terus juga mungkin kebocoran gas Jamur karbon yang monoksida dimakan gitu ya. Itu jadi bikin orang halusinasi ngelihat oh penampakan iya, gitu. bisa begitu. Karena jamur ya? Karena jamur katanya gitu.
ada Ya, juga. bahkan ada juga misalnya ngelihat ada semacam hantu yang bergerak gitu kan, api gitu kan. Dia cek di situ ada kandungan gas metan nggak? Oh. Gitu. Jadi kan orang ngeliat, oh ada kandungan gas metannya jelas kan. Kayak kena racun kita berarti ya. Jadi di situ ada api atau ada panas, itu yang menyebabkan akan timbulnya cahaya api gitu. Iya. Oh. Nah iya. itu kejadian juga. Gitu. Kalau kesurupan gimana tapi Prof? Kan gak cuma satu orang, kadang-kadang wah 50 murid kesurupan. Iya. Semuanya gini-gini. Ya itu kan kalau di psikologi kan ada dissociative transit disorder gitu kan, yang jadi pengaruh dari orang lain gitu kan, itu social contagion gitu kan. Karena seperti halnya kalau kita kan ada orang kan latah gitu ya. Oh iya. Ya, Iya. kalau ngomong itu dia ikutin ngomong gitu. Bahkan sering kita kalau orang nguap kita ikutan nguap. Oh iya benar. Padahal sebenarnya kita kan sebenarnya nggak ngantuk. Terus kadang kalau kita dikerok dan ada orang bilang, oh kita juga ikut dulu. Iya. Nah itu social contagion kita pengen mirip gitu kan. Apalagi ini di wilayah orang-orang yang mungkin sedang punya masalah yang sama gitu. Oh iya. Biasanya kan di pekerja pabrik gitu kan. Atau anak-anak lagi mau Sekolah, ujian gitu iya. dan seterusnya. Ini kan mereka sedang dalam kondisi yang sangat tertekan gitu. Ya, kalau pekerja gajinya juga kurang tapi Aduh. Iya. makanya satu orang emosinya sedang bermasalah sehingga dia kesurupan gitu kan, atau sebenarnya bukan kesurupan karena setan atau apa gitu. Tapi yang lainnya jadi ikut-ikutan. Iya. Makanya ada yang ngomong orang kalau sendirian di kamar nggak mungkin kesurupan nih. Soalnya nggak, dia siapa yang mau nyelamatin Siapa yang gitu ya. nggak ada yang mau ngikutin Nggak ada yang juga. nyelamatin. Nggak ada yang nyelamatin Nggak ada yang mau juga. mencet kukunya di situ. Iya. Sama ngasih caplang. Iya. Dia kasih caplang ya sana. Apa minyak apa? Minyak kayu putih. Iya minyak kayu putih. Iya biasanya kasih gituan tuh. Ya luar biasa nih pembicaraan hari ini. Gila. Thank you banget ya udah datang ke Terima sini ya kasih Prof. banyak. Ya. Sama-sama. Banyak banget insight-nya hari ini yang kita dapat gitu Banyak. Dari Prof Zulis. Thank you so much. Kontennya seru banget juga Prof. Jadi kita akan menunggu konten Prof yang selanjutnya. Iya, seperti insya apa. Allah. Mudah-mudahan penonton semuanya dapat insight-nya dari pembicaraan kita. Jangan lupa nonton lagi nanti di episode yang selanjutnya dan jangan lupa komen di bawah kalau misalnya kalian pengen komen gitu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.